panjatkan alhamdulillahirobbilalamin, karena tiada kekuatan dan daya yang kita bisa dapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir ke sini tentu atas kehendaknya juga. Dan senantiasa kita kirimkan selawat kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kecuali kalau saya dalam podcast yang hadir, ya, beliau selalu menginspirasi saya. Beliau adalah keren untuk kita bangga. Masya Allah. Mungkin saya cuma cerita karena saya sebenarnya 30 tahun itu perjalanan bisnis. Ibu Ani tahu. Saya masih SMA sudah tetangga dengan beliau. Tapi yang saya cerita ini bagaimana awalnya saya mengenal Renner. Ya, saya mendirikan perusahaan properti tahun 2010. Jadi selama menjalankan properti, setelah saya menjalankan 3 tahun, perusahaan itu booming. Ya, saya bisa dalam 2 tahun itu keuntungan saya 10M. Dalam 2 tahun saya jalankan. Proses berjalan pada saat omset saya hebat. Saya katakan saya beli lahan di mana-mana. Dan saya membuka satu perusahaan lagi waktu itu adalah perusahaan tambang emas. Dan saya kerjasama dengan Cina waktu itu dan dia berani investasi 50M di Palu. Dan itu masih ada bekas di Palu. Saya ada kerjasama. Karena uang saya waktu itu banyak. Tahun 2013. Setelah itu saya jalan, ya 2 jalan ini katakan orang bahwa bisnis properti itu adalah bisnis yang sangat luar biasa. Betul. Bisnis tambang itu adalah bisnis yang luar biasa. Betul. Saya padukan 2 bisnis yang bersamaan dengan modal yang cukup besar. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Setelah saya coba persingkat saja perjalanan. Mungkin ada suatu saat nanti saya akan cerita. Di tahun 2015 saya mengalami satu masalah yang tidak pernah saya sangka. Saya beli lahan, satu lahan sebagai properti kita investasi. Beli lahan senilai 10M satu lahan. Satu saya beli di Hertasnya senilai 3,5M. Semuanya cash. Masya Allah. 13,5M. Setelah berjalan kurang lebih saya mulai membangun, terima DP. Perjalanan 2016-2017 ternyata kedua lahan itu bermasalah. Coba Anda bayangkan, seandainya sih saya kira nggak masalah, tapi cash tabungan saya pun hilang. Akhirnya mulailah situ 2016-2017 mulai berhubungan dengan hukum. Ya. Tambang sudah mulai jalan, tapi belum menghasilkan apa-apa. Inilah proses. 2017 mulai kenal dengan namanya polisi. Akhirnya 2018 cerita 2018 aset saya mulai tergerus. Pelan-pelan rumah saya hilang satu persatu, ya kan? Suatu saat ketemulah saya Pak Nasir. Inilah awalnya. Tapi beliau tidak tahu bahwa saya lagi bermasalah. Karena saya memang sembunyikan ini masalah saya baik sama teman maupun sama keluarga. Tidak ada yang tahu. Pelan-pelan, ya itulah resiko bisnis. Ya, jadi kita melakukan bisnis yang besar, resikonya juga besar. Ya, waktu itu saya dipertemukan Pak Nasir dan beliau sudah mendirikan Renner waktu itu. Beliau waktu itu jelaskan Renner, bagus. Tapi saya masih berpikir, siapa tahu ini jalan, ya, yang Allah kirimkan kepada saya untuk menyelesaikan masalah saya, ya kan? Masya Allah. Dan saat itu saya menyatakan bergabung 2018 kepada beliau. Padahal masalah saya berat sekali waktu itu. Saya bergabung. Dan saya waktu itu karena memang ada jiwa network marketing di diri saya. Karena sejak saya kuliah, Bapak Ibu tahu, begitu saya selesai kuliah, langsung saya beli mobil cash. Tahun 95 waktu itu. Nah, sejak saya waktu itu memang sudah ada pikiran saya bahwa saya ingin kebebasan. Makanya saya berjuang, apapun itu harus saya bebas. Saya anggap bahwa kalau saya bikin bisnis properti, saya akan suatu saat akan bebas waktu, bebas pikiran, bebas finansial. Ternyata karena pikiran sudah ada dalam benak bahwa
Kalau Anda mau bebas, Anda mau freedom, Anda harus menjalankan sebuah bisnis yang bersistem. Itu yang ada dalam pikiran saya. Makanya saya bilang hati-hati dengan impian Anda, hati-hati dengan pikiran Anda. Itu yang ada. Sementara saya membangun properti bukan dengan sistem, ya, beda dengan sistem. Beda kalau si Putra sudah sistem, Haji Kala sudah sistem. Kita ini masih ini kan. Begitu juga saya bangun dengan usaha lain. Ringkas cerita dari 2018 itu saya mulai juga di tengah masalah saya sampai kejaksaan tinggi dan lain sebagainya. Karena yang saya alami ini adalah orang hebat, ya. Akhirnya saya juga menjalankanlah bisnis trainer di saat itu. Kantor ini waktu itu mulai dibangun. Makanya saya sering kesini sama. Hanya sebenarnya kalau waktu sama Nasir itu hanya supaya refreshing kan. Nah, akhirnya saya jalankan. Akhirnya ketemu juga teman-teman. Apa yang terjadi ringkas cerita tahun setelah saya jalankan kurang lebih 9-10 bulan di Renner, saya katakan sama Pak Nasir, saya istirahat dulu. Pas semuanya itu saya mulai pusing. Karena kenapa? Rumah saya suka tempat yang melayang habis. Ini rumah di tengah kota semua, ya, yang 2 lantai dan tanah saya sudah habis. Mobil sisa 1. Waktu itu mulailah saya curhat Pak Nasir, ada masalah saya begini. Nah, tapi saya yakin bahwa kayaknya ini setelah saya istirahat, ya, saya minta pamit sama Pak Nasir lagi. Pak Nasir, silakan Pak Edi. Saya bilang saya mau cari inspirasi di luar sana. Tujuannya saya adalah saya melihat waktu itu Renner belum siap untuk menyelesaikan masalah saya dalam waktu yang cepat. Saya mau mencari sesuatu yang cepat. Ini yang saya mau cari bagaimana ini menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Akhirnya saya istirahat, Pak Nasir. Bukan saya istirahat Pak. Bukan berarti saya ini. Saya karena percaya dengan Pak Nasir, bukan sebagai teman, saya percaya dengan beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berputar selama 1 tahun di mencari inspirasi dan lain sebagainya. Justru pada saat mencari inspirasi ini melayanglah mobil saya lagi dan terakhir. Luar biasa. Habis sudah. Ya Allah Maha tahu. Waktu itu tiba-tiba ada teleponnya, ada telepon masuk, Pak Nasir dan telepon. Pak Edi sudah siap, sudah selesai istirahatnya. Kalau sudah siap, bisa ketemu, siap. Saya ketemu di satu tempat. Beliau jelaskan kembali konsepnya yang sudah berkembang, sudah banyak mulai terdapat ruby, banyak emerald. Akhirnya saya betul-betul waktu itu dapatkan inspirasi, ya. Beliau gambarkan segalanya tentang perencanaan Renner ke depan, bagaimana dan sebagainya, produknya, visi beliau bagaimana. Saya waktu itu langsung yakin, insya Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya waktu itu mengambil keputusan, yes, saya akan sukses di Renner. Saya akan sukses di Renner. Tapi masih saya berpikir, Pak Nasir, kayaknya kalau di Makassar Pak Edi nggak bisa lagi. Saya tidak tahu apa waktu itu ya Pak Nasir, mungkin karena saya tidak punya mobil lagi. Akhirnya ngambil keputusan, memang waktu itu saya harus keluar kota. Akhirnya terbetiklah bulan September 2019 saya memulai bisnis ini, ya, efektifnya September 2019 saya mulai langsung ke Gorontalo. Disitulah awalnya saya berpetualang dengan bisnis Renner. Masya Allah. Selama 2 bulan saya tidak kenal, cuma 1 orang kenal di sana. Saya mulai di situ keluar dari zona nyaman. Coba teman-teman sekalian, teman-teman pernah punya kemewahan, rumah di mana-mana, mau kemana ke luar negeri bisa, anak-anak tiba-tiba naik PT-PT. Ini yang luar biasa. Saya di Gorontalo, saya cuma sampaikan kepada istri saya, sabar, kasih saya kesempatan, start 1 kali lagi, karena saya sudah 5 kali jatuh. Ini saya cuma sampaikan jatuh saya yang terakhir. Sebelumnya itu makanya nanti mudah-mudahan ada waktu, ya, saya ceritakan supaya bisa teman-teman yang menjalankan bisnis ini dengan modal cuma 4 juta, kemudian cuma penolakan yang Anda terima, itu tidak ada artinya. Betul.
Saya bilang kalau saya ditolak orang biasa, saya justru ketawa saja. Nah inilah awalnya saya berjuang di Gorontalo. Alhamdulillah dalam 2 bulan, ya saya di sana kos-kosan tidak ada ini. Yang dulu tidak pernah mengenal kos-kosan. Dalam 2 bulan, alhamdulillah saya mencapai Merapi. Disitulah langsung transfer 13.500.000, tapi besoknya sudah habis. Kelihatan. Ya karena memang sudah banyak yang menunggu nih. Kalau dari tanya Pak Agus, dengar-dengar cicak jatuh itu nggak pernah ya. Mungkin saya lebih dari itu. Karena yang saya pikirkan adalah anak saya yang 3 di sekolah yang sudah terbiasa dengan sekolah yang mewah. Iya. Ya, biayanya itu lumayan. Ya. Tapi saya pertahankan itu. Yang menarik di sini adalah kalau Anda mengalami satu cobaan, jangan cepat mengeluh. Apalagi mengeluh kepada orang-orang dekat Anda. Betul. Saya sembunyikan ini ke keluarga saya. Makanya itu mungkin juga kemarin kenapa saya datang semua itu. Datang semua kemanakan. Yang selama ini selalu datang rumah ini datang ipar, datang saudara-saudara. Ya saya play mau ngomong apa? Padahal kan mereka nggak tahu. Saya sembunyikan apa-apa. Inilah akhirnya setelah capek Merak, saya baliklah ke Makassar, ketemu lagi dengan konsultasi lagi dengan upline saya. Di mana lagi? Saya ke Sukabumi lagi. Cuma 1 minggu, 2 minggu di sini, saya tinggalkan lagi Sukabumi lagi 2 bulan lagi situ. Kos lagi. Luar biasa penderitaan. Kan? Itu saya katakan kepada Anda yang saya adalah zona nyaman. Masih banyak teman-teman enak di zona nyaman. Harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Mas harus berani dari zona nyaman. Sama setan. Iya sempat, tapi saya senang waktu itu karena saya belajar sama Bu Yani. Ada itu doanya Bu Yani. Ke Sukabumi. Ya, saya tidak tahu apa motivasinya karena situ karena banyak cewek jadi. Ya, alhamdulillah. Sampai dulu Pak takut dilarang ke ini Sukabumi gara-gara cerita saya. Ya, kita cerita berguru ke sana, alhamdulillah membangun jaringan selama 2 bulan. Setiap sholat subuh datang. Nah, ini dia tertarik, ini bapak dari Sulawesi ya. Nah, apa dia katakan? Bapak tidak boleh pulang sebelum saya nikahkan. Dari saya menikah di sini, saya terima. Tapi saya datang ke sini bukan untuk menikah, bukan untuk mencari, tapi saya mencari rezeki. Saya tidak bisa menolak kalau kehendak Allah. Gorontalo, ada Sukabumi, ada di Jawa juga waktu itu sudah. Akhirnya lakukan resmi itu. Ceritanya perjalanan nanti pada bulan Maret 2021. Berkat Sumitin bisa mencapai Ruby. Jadi kurang lebih 1 tahun lah, perjalanan cukup lama ya. Ruby 2022 Maret ya. Setelah itu saya berpikir gimana caranya saya bisa diamond kalau hanya mengandalkan seperti ini. Mulailah situ saya berdoa, dapat inspirasi bahwa saya harus mengembangkan bisnis saya ke kota yang lebih besar yang potensial. Waktu itu kebetulan ada paten, langsung saya berpikir Sumatera. Itu saja, tidak ada yang cuma Sumatera yang saya pikir. Hanya lewat Zoom meeting, pada saat Zoom meeting, saya tebarkanlah semua kontak-kontak yang ada di kota saya kirimkan, pokoknya saya kirimkan linknya. Tiba-tiba jam 10 malam, setelah Zoom meeting, adalah teman saya. Waktu itu kan sudah Ruby. Selamat ya Pak Edi, udah dapat mobil luar biasa. Siapa ini? Padahal saya tidak tahu bahwa dia ikut meeting. Yang terjadi adalah saya langsung telepon. Begitu telepon saya jelaskan langsung yakin. Minta nomor rekening. Tepat sekali. Ya, karena pikiran saya memang sudah ada bahwa saya harus ada satu orang di Medan. Ya, ternyata orang Medan itu kena ya dengan pikiran kita. Jadi apa yang Anda pikirkan, kemudian sangkutkan dengan Allah. Ya, libatkan Allah dalam usaha Anda, insya Allah akan dapat. Begitu saya kirimkan rekening, singkat cerita 3 hari tidak ada respon. Saya telepon,
Pak, di mana? Udah saya transfer. Kenapa enggak konfirmasi? Enggak. Saya pikir otomatis. Mana bukti transfer nih? Berapa transfer? 50 juta. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Setiap minggu beliau transfer 50 juta. Inilah awalnya di Medan. Akhirnya mulailah saya berpetualang di Medan Januari 2022 saya masuk. Saya sudah terbuka lah. Tapi ingat, awalnya saya masuk Medan luar biasa, lebih gila lagi dari Gorontalo, lebih gila dari Sukabumi. Di sana orang kalau lihat begini, Anda dicuekin lah. Perjuangan keras, ya. Tapi saya yakin dalam diri saya ini biasa. Karena sudah biasa lah ketemu orang-orang, ya kan? Kita menolak. Mereka memanfaatkan kita, makan di sini, makan di sini, makan di sini. Diajak, ya saya dulu iramanya. Ya. Tapi itulah perjalanan, ya, perjuangan pengorbanan di situ. Saya beberapa bulan di sana kos, ya, cuma mengenal satu orang. Akhirnya di bulan September 2022 saya menikmati Diamond. Jadi cuma 9 bulan akhirnya tercapai Diamond itu. Inilah saya bilang mulai sedikit demi sedikit masalah keuangan mulai. Jadi apa yang saya dapat di Renner itulah yang terus terang membuat sedikit demi sedikit tertutupi yang lubang-lubang. Walaupun masih ada yang mangkrak 13,5 M itu masih ada. Tapi kalau diurus itu bisa lebih banyak habis. Jadi yang ditutupi ini yang kecil-kecil, yang 500, 100, 1 M. Coba Anda, kecil-kecil. Jadi ini ada 20 berapa orang keluarga saya yang tidak tahu masalah saya. Makanya saya langsung blank. Karena saya mau bungkap di sini, nanti mereka menangis, menyesali. Kenapa kau tidak bilang sama saya? Nah, betul. Jadi inilah ketegaran. Ya, Anda harus tegar. Apa masalah Anda sekarang? Apa kendala Anda sehingga Anda tidak sukses di sini? Banyak. Apakah Anda perlu harus disakiti dulu? Kemarin pengadilan itu sudah biasa bagi saya. Sudah biasa. Polisi setiap malam waktu itu ketemu. Sudah biasa. Makanya sudah dalam pikiran saya tidak akan pernah mau ketemu lagi dengan polisi. Kita benar atau tidak tetap keluar uang. Nah, inilah yang mengatakan saya. Sekarang saya sudah tekad sama istri saya. Saya syukur sekali karena saya punya keluarga yang sangat sabar. Ya, anak-anak saya pun kemarin, anak-anak saya tidak terlalu tahu masalah. Sampai anak pun saya sembunyikan. Bagaimana caranya supaya tetap dia sekolah. Ya, anak-anak. Jangan seorang bapak. Jarang yang tahu. Ini satu ironis yang saya pernah rasakan pada saat saya biasa kalau keluar di luar kota kan enak, tidak perlu kendaraan kan. Tapi kalau kita di Makassar, waduh mau keluar nih. Nah ingat saya tidak pernah naik motor. Sejak saya kuliah sudah naik mobil. Karena waktu itu saya sebagai dealer mobil. Sudah mahasiswa, sudah di dalam mobil. Jadi tidak pernah namanya zona-zona yang tidak. Nanti pada saat umur 50 tahun baru bersadar. Inilah kilas balik. Inilah Allah menghendaki itu mungkin supaya saya lebih dekat dengan ada hikmah di balik itu semua. Ya, sehingga kita dari bonus-bonus trainer inilah untung owner kita ada karena kalau cuma reward saja habis semua. Sudah ada nih, mana nih kemarin waktu dapat Pajero sudah ada telepon tuh dapat Pajero Pak. Oh iya bukan untuk kamu. Kemarin dapat 1 M. Nah ini makanya saya tidak terlalu aktif di sosial media medsos, ya kan, karena itu masalahnya di. Tapi insya Allah setelah Royal Crown Bintang 1 ini saya dapat, pelan-pelan semua sudah 95%. Masya Allah. Makanya teman-teman, ini peluang yang sangat besar. Kenapa saya
mau serius menjalankan di Rainer Syariah ini. Karena itu tadi 4 pilar. Tidak ada yang kalah itu. Ya. Anda harus yakin dengan 4 pilar ini. Ya. Terutama adalah pilar yang keempat, yaitu support system. Itu yang membuat siapapun yang menjalankan bisnis ini, apapun latar belakang Anda, kalau Anda manut sama sistem itu, insya Allah tinggal menunggu waktu. Karena kita semua sebenarnya diberikan potensi, tinggal bagaimana cara kita yang berbeda-beda menggunakan potensi itu. Itu saja sebenarnya. Mungkin teman-teman banyak terinspirasi dengan kisah-kisah yang dari bawah sampai atas. Kalau saya kisahnya lain. Dari atas. Saya yakin bahwa karena impian saya memang bahwa suatu saat perlu tahu bahwa memang saya tidak pernah berpikir untuk punya punya atasan. Tidak pernah. Tahun 95 saya jadi dosen di UNAS, saya mengundurkan diri. Coba perjalanan. Tahun 2007 saya diterima di salah satu bank swasta, saya mengundurkan diri juga. Cuma sekarang untuk inspirasi saja. Banyak aja kencan inspirasi ya. Nah, makanya teman-teman lakukan bisnis ini. Lakukan bisnis ini. Tidak ada. Apa yang Pak Agus selalu berikan kepada kita, inspirator yang luar biasa. Saya betul-betul menemukan inspirasi yang luar biasa. Ya. Dan saya yakin bahwa ini baru awal, baru mulai. Jadi perjalanan ini baru dimulai setelah Royal. Perjalanan baru. Kalau Anda baru ruby, perjalanan Anda mulai dari ruby. Ya, ini adalah sebuah bisnis dan saya yakin 10 tahun ke depan kita semua yang ada di sini berada di puncak kesuksesan. Amin. Oke, saya kira kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa.